Pengakuan Erika soal kehamilannya yang kini memasuki usia 9 bulan mendadak jadi pusat perhatian publik pada Jumat 18 Juli 2025. Di hari yang sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan yaitu Tom Lembong dalam kasus korupsi importasi gula. Keterkaitan waktu antara dua peristiwa ini memunculkan dugaan dari netizen bahwa pemberitaan besar-besaran tentang Erika bisa menjadi pengalihan isu dari vonis korupsi bernilai ratusan miliar tersebut. Dalam podcast Deddy Corbuzier, Erika Carlina secara gamblang mengungkapkan bahwa dirinya tengah hamil besar dan dijadwalkan melahirkan pada 8 Agustus 2025. Dia juga mengonfirmasi bahwa kehamilan ini terjadi di luar ikatan pernikahan dan memilih untuk tidak menikahi ayahnya dari anak tersebut. Termasuk rekam jejak masa lalu sang pria yang membuatnya ragu. Hingga kini, identitas ayah biologis anak yang dikandung bintang film Pabrik Gula dan pengantin iblis itu belum disebutkan secara eksplisit. Di tengah kehebohan tersebut, spekulasi netizen makin liar. Sebagian dari mereka menilai bahwa viralnya kabar kehamilan Erika bukan sekedar kebetulan. Netizen mulai membandingkan momen pengakuan Erika dengan momen pembacaan vonis Tom Lembong. Dua peristiwa yang sama-sama terjadi pada 18 Juli 2025. Banyak yang curiga kontroversi seputar kehidupan artis kembali digunakan untuk pengalihan isu dari masalah politik yang jauh lebih besar, dan ini lumrah dilakukan. Komentar-komentar yang bertebaran di media sosial menunjukkan keresahan sebagian publik terhadap kasus-kasus yang terjadi selama ini, termasuk juga adalah kasus Erika dan kasus Tom Lembong. Netizen lainnya bahkan menyebut ada tangan-tangan tertentu yang sengaja menaikkan isu personal selebritis demi mengalihkan perhatian publik dari agenda yang lebih serius. Kritik itu pun mengarah ke sosok-sosok yang dianggap punya kedekatan dengan kekuasaan. Salah satunya Deddy Corbuzier. Jadi emang sebenarnya kita semua itu tahu tugas si botak Deddy itu memang buat nge-up kasus nggak jelas biar masyarakat bagi fokusnya, ujar salah satu komentar. Apalagi di-upnya di platform yang jelas-jelas punya rezim. Udahlah, jangan dikasih panggung, urusin aja urusan selangkangan masing-masing. Yang berbuat siapa, yang nangis harus satu negara gitu, cibir netizen yang lain. Sementara itu, vonis terhadap Tom Lembong atas keterlibatannya dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terbilang signifikan. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 750 juta. Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai 194,71 miliar rupiah. Hakim menyatakan Tom Lembong bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Meskipun tidak terbebani uang pengganti karena dinilai tidak menikmati hasil korupsi secara langsung. Banyak publik menilai pemberitaan soal vonis Tom Lembong tenggelam oleh gelombang informasi tentang kehidupan pribadi Erika Carlina. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini murni kebetulan atau bagian dari manuver pengalihan isu yang terorganisir? Fenomena seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Pola serupa seperti ini kerap muncul saat agenda-agenda politik atau hukum besar sedang berlangsung di belakang layar. Isu-isu sensasional dari dunia hiburan kemudian diangkat ke permukaan dan mendominasi perhatian masyarakat, terutama di media sosial dan kanal berita daring yang mengejar traffic klik. Kasus ini, Erika Carlina dan Tom Lembong menjadi gambaran nyata bagaimana dunia yang berbeda, hiburan dan politik, bisa saling bersinggungan dalam arena publik. Di satu sisi, Erika menyampaikan pengakuannya sebagai bentuk keberanian dan keterbukaan soal status kehamilannya.
Di sisi lain, netizen mempertanyakan apakah momen tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meredam reaksi atas vonis korupsi yang seharusnya menjadi perhatian nasional. Kita tunggu saja kebenarannya. Jangan lupa terus saksikan video-video kami selanjutnya.